Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel hal yang perlu Anda tahu. Sebagai murid-murid Kristus yang ada dalam sekolah kehidupan dari Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah guru agung kita, maka saudara dan saya sebagai murid bertanggung jawab, punya kewajiban untuk terus belajar, mendisiplin diri dalam mempelajari akan bahan ajar satu-satunya, yaitu Alkitab ataupun firman Allah. Secara khusus hari ini kita akan berbicara mengenai kuasa kegelapan. Saya percaya ini merupakan momok dalam hidup kita sebagai umat manusia, dan kita tidak pernah lepas dari praktek-praktek kuasa-kuasa kegelapan yang kita seringkali masih jumpai dalam dewasa ini. Kita akan coba melihat bagaimana praktek-praktek dari kuasa kegelapan itu, bagaimana akibat dari orang-orang yang terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan, dan bagaimana solusinya kita melepaskan diri dari kuasa kegelapan itu. Saya berharap bahwa melalui materi-materi ini kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita, bertumbuh dalam pengetahuan kita tentang firman, sehingga kita menjadi orang yang dewasa dalam berteologi. Hal yang pertama kita melihat mengenai kuasa kegelapan itu, kita coba melihat dari sisi asal-usul. Siapa di balik kuasa kegelapan itu? Jadi jelas dari Alkitab kita menjumpai bahwa asal-usul kuasa kegelapan itu yaitu dari iblis. Jadi sumber semua kuasa kegelapan, embrio dari semua kuasa kegelapan itu adalah iblis. Dan kita tahu bahwa iblis adalah awal mulanya adalah malaikat yang ingin menyamai Allah dengan kesombongannya, dan akhirnya dia dilemparkan ke bumi. Jadilah dia iblis. Dan kalau kita melihat dalam Efesus pasal 6, ternyata iblis itu punya struktur organisasi dalam kerajaan iblis. Ada yang namanya Lucifer sebagai raja kegelapan, ada pemerintah-pemerintah yang notabene-nya adalah pemimpin-pemimpin tertinggi dalam suatu kerajaan iblis. Ada juga penguasa-penguasa, yaitu orang-orang yang menerima kuasa dan menjalankan kehendak dari pimpinannya atau atasannya. Ada juga penghulu-penghulu, juga sama pemimpin-pemimpin dalam kerajaan iblis. Dan struktur terakhirnya adalah roh-roh jahat atau roh-roh yang durhaka. Roh-roh jahat ini bukan roh bayi, anak kecil yang mati. Bukan, tapi ini juga adalah bagian dari suatu organisasi malaikat yang ikut bersama dengan iblis awal mulanya. Ini roh-roh jahat. Inilah struktur organisasi dari kerajaan iblis. Dan kita harus tahu bahwa dunia ini adalah pertempuran dari dua kerajaan, yaitu kerajaan iblis dan kerajaan Allah. Kerajaan iblis punya duta-dutanya demi dan untuk kejayaan kerajaan iblis. Allah juga punya kerajaan demi dan untuk kejayaan kerajaan Allah. Dia punya duta-duta Kristus untuk kejayaan kerajaan Allah.
dalam segala hal yang terjadi di dunia ini, sesungguhnya itu adalah suatu perjuangan, pertempuran dari dua kerajaan ini. Bila kejahatan, ketidakbenaran, dosa merajalela, itu tanda kerajaan iblis jaya. Tapi bila damai sejahtera, bila kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita menguasai, itu tanda kerajaan iblis yang jaya. Jadi itu struktur kerajaan iblis. Jadi sekali lagi embrio dari semua kuasa-kuasa kegelapan, bapaknya, rajanya adalah iblis. Semuanya dari dia. Yang berikut kita coba melihat mengenai praktek-praktek dari kuasa kegelapan itu. Jadi ada banyak ragam bentuk ataupun praktek-praktek dari kuasa-kuasa kegelapan yang perlu kita tahu. Sehingga kita bisa mendeteksi sedini mungkin mengenai praktek-praktek kuasa kegelapan itu, karena itu pasti akan merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Yang pertama, praktek kuasa kegelapan itu yang pertama adalah penyembahan berhala. Dalam 1 Korintus 8 ayat 5-6 di situ firman Allah berkata demikian. Sebab sungguh pun ada yang disebut Allah. Allah di sini huruf kecil, baik di surga maupun bumi, dan memang benar ada banyak Allah. Allah huruf kecil, dan banyak Tuhan, Tuhan yang huruf kecil juga. Yang demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Jadi jelas dari firman Allah bahwa ada praktek-praktek dari kuasa kegelapan. Salah satunya adalah penyembahan berhala. Dan praktek-praktek dari penyembahan berhala ini ada banyak macamnya juga, ada banyak ragamnya juga. Kalau kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 4-5 disebutkan di situ 9 macam berhala yang biasanya disebut sesembahan. Ada patung kayu, batu, logam, ada patung laki-laki perempuan, ada binatang di bumi, di laut, ada binatang di udara, ada binatang di air, bulan, matahari, bintang, dan segenap tentara langit. Itu berhala yang disebutkan dalam Keluaran 20 ayat 4-5. Penyembahan berhala juga dilakukan dalam bentuk penyembahan di bukit-bukit, gunung-gunung, kuburan, kuil-kuil, tempat pengorbanan, ataupun juga pohon-pohon yang dianggap angker. Ada juga penyembahan kepada Ratu Surga. Ada juga sering disebut berhala rohani. Berhala rohani ketika kita tidak menyembah Allah yang esa, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita menyembah Allah yang lain, itu disebut sebagai berhala rohani. Jadi praktik yang pertama dari kuasa kegelapan itu, yang pertama itu penyembahan berhala. Yang kedua, praktiknya adalah mengenai kuasa supranatural dari iblis. Kita tahu bahwa iblis itu punya kuasa. Demikian juga kuasa-kuasa kegelapan itu punya kuasa. Tapi ingat, iblis itu dan kuasa-kuasa kegelapan dalam berbagai bentuk, dia punya kuasa, tapi dia bukan maha kuasa. Sekali lagi, iblis punya kuasa,
Praktek-praktek kuasa kegelapan juga dalam banyak ragamnya punya kuasa. Tapi dia bukan maha kuasa. Maha kuasa itu hanya Allah saja. Ada beberapa praktek-praktek dari kuasa-kuasa supranatural iblis. Jadi iblis juga bisa melakukan mujizat. Para dukun, orang pintar pun bisa melakukan mujizat, bisa menyembuhkan. Karena memang mereka punya kuasa itu. Tapi sekali lagi itu bukan maha kuasa. Kalau kita lihat praktek seperti itu, Keluaran 7 ayat 10 sampai 12, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Jadi ahli-ahli sihir pun bisa melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Musa dan Harun di Mesir. Dalam menjalankan kuasa supranatural dari iblis ini, iblis punya antek-anteknya, punya kaki-kaki tangannya. Seperti ahli sihir dengan menggunakan kekuatan pikiran atau batin. Jadi ahli sihir ini adalah kaki tangan, antek-antek dari kuasa supranatural iblis. Karena memang iblis punya kuasa itu. Dukun ataupun orang pandai, datuk, dengan menggunakan guna-guna, mantra, rapalan, susuk, itu adalah kaki tangan dari iblis yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Ada juga yang namanya hipnotis dengan menggunakan sugesti, pandang, bandul atau tepuk. Itu juga termasuk bagian dari kaki tangan iblis, hipnotis. Pawang dengan menggunakan mantra-mantra, itu juga masuk kuasa iblis. Paranormal dengan menggunakan mantra, penglihatan, roh jahat, jin, susuk, itu juga bagian dari kaki tangan, antek-antek dari iblis. Petenung ataupun petelu dengan menggunakan mantra, tenung, telu, santet. Ini bagian dari praktek-praktek kuasa kegelapan secara khusus dalam hubungan dengan kuasa supranatural iblis, mujizat iblis. Jadi iblis bisa lakukan mujizat, termasuk semua antek-anteknya pun, kaki-kaki tangannya pun bisa melakukan mujizat. Penyembuh alternatif dengan menggunakan tenaga dalam ataupun getaran. Ini juga adalah termasuk kaki tangan iblis. Dan peramal dengan menggunakan buku ramal, kartu, garis tangan. Ini juga bagian dari antek-antek iblis. Jadi kita perlu memahami kaki tangan iblis dengan harapan bahwa jangan sampai kita terlibat di situ. Kalau kita terlibat di situ, berarti kita harus segera memutuskan itu. Jangan sampai kita menyembah Tuhan, tapi juga kita jadi kaki tangan iblis. Itu akan menjadi masalah. Hal yang ketiga yang adalah bagian dari praktek-praktek kuasa kegelapan. Satu tadi penyembahan berhala, dua kuasa-kuasa supranatural iblis. Sekarang yang ketiga adalah apa yang namanya spiritisme. Yaitu praktek kuasa kegelapan yang berhubungan dengan roh orang-orang yang sudah mati. Ini juga sangat tren, sangat
familiar, masih ada dalam kehidupan kita. Jadi ini spiritisme ini secara khusus berhubungan dengan dunia orang mati. Ada pemujaan kepada roh orang yang telah meninggal, roh nenek moyang, roh pahlawan, roh orang suci, kudus, cengbeng dan lain-lain. Nah, dalam konteks kita di Papua ini, kita perlu meninjau kembali praktek-praktek pelepasan tanah adat kita. Apakah itu sesuai dengan firman ataukah itu bertentangan dengan firman? Secara prinsip kita harus tahu bahwa adat istiadat itu adalah warisan nenek moyang kita yang perlu kita lestarikan, kita perlu budayakan, kita perlu jaga, lindungi. Tidak boleh dihilangkan. Tetapi juga kita sebagai anak Tuhan juga harus bisa memfilter. Kalau didapati ada praktik-praktik yang kita tahu bahwa itu sudah bertentangan dengan firman, maka mau tidak mau kita perlu merekonstruksi kembali. Katakanlah dalam pelepasan tanah adat itu ada sesajen-sesajen, ada bahan-bahan natura yang kita berikan untuk mempersembahkan kepada mereka, dengan harapan supaya mereka yang jaga tanah ini tidak ganggu-ganggu. Itu kan tidak sesuai dengan firman. Kita bisa tetap melaksanakan praktek pelepasan tanah adat itu, tetapi isinya kita ganti dengan ibadah syukur kepada Tuhan. Sehingga kita masih tetap melestarikan adat itu, tetapi isinya kita sudah rubah sehingga itu tidak bertentangan dengan firman. Dalam semua hal yang berhubungan dengan adat istiadat kita, kita perlu meninjaunya kembali. Tapi sekali lagi, adat istiadat itu warisan nenek moyang kita yang kita perlu jaga dan lestarikan. Tapi juga sebagai anak Tuhan kita perlu memfilternya dan mengubah isi yang bertentangan. Ada juga kepercayaan dalam masih hubungannya dengan spiritisme, kepercayaan dengan dunia orang mati, kepercayaan bahwa roh dapat berhubungan dengan manusia yang hidup melalui mimpi, penglihatan, kerasukan, ataupun medium, perantara, atau yang akhir-akhir ini lebih dikenal dengan istilah cenayang. Istilah-istilah di luar. Ini bagian-bagian dari praktek spiritisme yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Ada juga ajaran dan cara-cara memanggil roh yang datang melalui kerasukan, medium, jai langkung, hantu mangkok, kuda kepang, kuda lumping, dan hal-hal yang lain. Itu bagian dari praktek-praktek spiritisme. Yang sudah barang tentu sebagai orang beriman, kita harus melepaskan diri dari praktek-praktek itu. Kita punya suatu keyakinan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hanya waktu hidup. Hidup waktu dia masih bernafas. Setelah dia mati, selesai. Tidak ada urusan lagi antara orang hidup dan orang mati. Dan ketika orang itu mati, dia tidak berubah menjadi orang yang super. Waktu mati saja miskin. Bagaimana kita mau minta berkat kepada orang mati? Waktu mati saja dia mati dengan penyakit. Bagaimana kita mau minta kesembuhan dari orang yang sudah mati? Praktek-praktek seperti itu tidak boleh.
dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang beriman. Itu spiritisme. Yang keempat, praktek-praktek dalam hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Yang keempat adalah ramalan-ramalan. Praktek ramal-meramal boleh dikatakan sudah seusia sejarah manusia. Karena praktek meramal atau bertanya kepada roh peramal yang bekerja di balik tukang-tukang ramal ditentang Alkitab. Yesaya 8 ayat 19 sampai 20. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada alainya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi firman Allah melarang praktek-praktek ramalan-ramalan seperti itu. Ada beberapa bentuk ramalan yang ada dewasa ini, sekarang ini. Ada yang namanya kocok panah, ciamsi, dan menilik hati binatang. Ada juga yang namanya divining rod, tongkat peramal. Ada juga ramalan bintang atau zodiak. Ataupun bentuk-bentuk ramalan lainnya, kartu remi, kartu tarot, garis tangan, kuamia, dan seterusnya. Itu praktik kuasa-kuasa kegelapan. Yang kelima, praktik-praktik dari kuasa kegelapan adalah takyul. Salah satu bentuk praktik kuasa kegelapan yang tidak banyak disadari oleh orang-orang adalah kepercayaan akan takyul. Iblis sangat sukses bekerja melalui roh ketakutan yang berada di balik takyul. Percaya akan takyul artinya sama saja dengan tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang sungguh-sungguh terikat dan ketakutan dengan berbagai macam takyul. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita roh, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tahyul selalu mendatangkan rasa takut. Takut tidak mendapat jodoh, takut diganggu roh jahat, takut tidak dapat rezeki. Jadi seringkali ada praktek takyul. Seperti kita percaya kepada kencana atau emas, foto bertiga akan mendatangkan sial, angka 13, paku emas, kucing hitam, gunting kecil, dan seterusnya. Itu bagian dari praktek takyul yang mendatangkan rasa takut kepada kita. Yang seharusnya sebagai orang beriman kita tidak perlu takut, tapi kita juga tetap waspada. Sama dengan pandemi COVID-19. Kita tidak perlu ketakutan. Tapi tidak berarti juga kita tidak waspada, kita seenaknya saja, tidak juga. Apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dalam hal protokoler kesehatan, itu kita jaga. Kita terus belajar mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk kekebalan tubuh kita, untuk imun kita, penting. Tapi juga jangan hanya bersandar berharap kepada imun juga, tapi iman juga penting. Jadi perlu ada balance di situ. Jangan sampai ketakutan membuat kita tidak mau beribadah lagi. Kita proporsional. Sebagai orang beriman kita tidak perlu takut. Tapi tidak berarti kita juga masa bodoh, malas tahu. Corona ini apa? Tidak ada corona. Virus corona memang ada, real. Kita harus tahu dan kita percaya itu. Jadi kita tetap waspada tapi juga tidak perlu takut. Itu praktek-praktek dari kuasa-kuasa kegelapan. Sekarang kita melihat apa akibat
bila kita terlibat dengan praktek-praktek kuasa kegelapan. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan pasti terputus. Karena Tuhan tidak mungkin bisa memiliki hubungan dengan kita kalau kita menyembah Allah yang lain. Penyembahan berhala, praktek-praktek kuasa kegelapan itu semua adalah penyembahan berhala. Dan kita terputus dengan dia. Kalau kita terputus dengan dia, tidak mungkin kita bisa minta berkat kepada dia. Atau kita berdoa kepada dia, tidak mungkin Tuhan mendengar. Karena hubungan kita terputus. Kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kita hubungannya dengan kuasa kegelapan. Jadi kerugian besar bila kita putus hubungan dengan Tuhan karena kuasa kegelapan itu. Yang kedua, kutuk kepada keturunan ketiga dan keempat. Allah itu cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Cucu, cece, cicit. Apa yang keempat? Bayangkan, kalau kita kena kutuk, maka tidak mungkin hidup kita baik. Seringkali kutuk itu bisa dalam bentuk kemiskinan. Tapi tidak selamanya miskin itu karena kutuk. Bisa juga miskin karena kita malas. Bisa kutuk itu dalam bentuk selalu mati dengan kecelakaan. Bisa kutuk dalam bentuk keluarganya tidak pernah umur panjang. Ini yang umum kita dapatkan, kutuk seperti itu. Jadi ketika kita terlibat dengan kuasa kegelapan, terlibat dengan penyembahan berhala, maka kita pasti kena kutuk. Dan kita ingat bahwa hampir semua nenek moyang kita di segala suku manapun di dunia ini pasti pernah terlibat dengan apa yang namanya kuasa-kuasa kegelapan ataupun penyembahan berhala. Jadi ini harus dibereskan. Yang ketiga, akibat orang-orang yang terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan ini menderita di dunia ini. Yesaya 47 ayat 11, tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu memperanakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Jadi orang yang terlibat dengan kuasa kegelapan pasti dia akan menderita di dunia ini. Yang keempat, mengalami kematian yang kedua. Firman Tuhan berkata dengan jelas dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan seterusnya. Bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan, terlibat dalam penyembahan berhala, sihir, spiritisme dengan dunia orang mati, dan kalau kita tidak bertobat dari itu, tidak beriman sungguh kepada Yesus Kristus, maka kita akan mengalami penghukuman di neraka. Itu yang dimaksud dengan kematian yang kedua. Dari sini kita melihat bahwa betapa fatalnya, betapa seriusnya akibat kalau saudara dan saya terlibat dengan praktek-praktek kuasa kegelapan ini. Sekarang kita melihat bagaimana solusinya, penyelesaiannya. Kalau kita pernah terlibat dengan kuasa kegelapan, maka ini perlu diselesaikan. Kalau kita terlibat berhala, kita kena kutuk, anak-anak cucu 3-4 turunan kena kutuk. Kan ini kasihan. Karena ini perlu diselesaikan. Yang pertama dalam penyelesaiannya kuasa kegelapan termasuk kutuk.
nenek moyang. Yang pertama kita harus menyadari dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kisah 3:19-20, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi kita harus menyadari dosa-dosa kita dan kita bertobat dari dosa-dosa kita. Dan kita percaya dan beriman kepada Kristus yang mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita, termasuk juga menanggung semua kutuk kita. Kristus sudah tanggung di Bukit Golgota. Karena itu yang Dia minta kita sadar, bertobat dari dosa kita, dan kita beriman, percaya bahwa Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat saya, yang sudah mati untuk menebus dosa saya. Itu yang penting dan ini yang sangat menentukan. Yang kedua adalah memutuskan hubungan dengan kuasa kegelapan yang pernah dilakukan. Kisah Para Rasul 19 ayat 18-19, banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Jadi kita harus memutuskan. Kalau selama ini kita punya pakatan-pakatan, jimat-jimat, ya harus dilepaskan, harus dibuang. Kalau selama ini kita sering ke kubur, minta berkat, minta doa kepada mereka, ya stop. Kalau selama ini kita memberi sesajen-sesajen kepada orang-orang yang mati, ya harus stop. Kita hanya percaya dan beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus saja, tidak kepada yang lain. Jadi harus memutuskan. Yang ketiga, kita harus mengusir segala roh jahat yang bertalian dengan kuasa kegelapan yang pernah dilakukan. Harus diusir. Jangan-jangan di rumah kita dikuasai kuasa kegelapan karena kita dukun, atau orang tua kita dukun, atau nenek moyang kita dukun. 1 Korintus 10 ayat 20. Bukan, apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Ingat, roh-roh jahat itu hanya datang untuk mencuri, merusak, menghancurkan, dan membinasakan kita. Itu pekerjaan iblis. Jadi kuasa-kuasa itu, roh-roh jahat itu harus diusir. Dalam hidup kita, dalam rumah kita, ataupun dimanapun juga. Dan yang keempat, ya mulailah dengan hidup yang baru di dalam Kristus. Kita mulai rajin berdoa, rajin membaca firman, rajin sembahyang. Itu harus kita lakukan sebagai umat, sebagai orang percaya. Demikian materi kita mengenai kuasa kegelapan, dengan harapan kita semakin memahaminya secara baik dan kita lepas dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan kita hanya percaya, bergantung sepenuhnya, beriman sepenuhnya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini materi kita, hal yang perlu Anda tahu. Nantikan materi-materi hal yang perlu Anda tahu di episode berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.